bahwa orang yang pandai bersyukur itu sedikit jumlahnya. Sehingga penting bagi kita gimana caranya untuk bisa pandai bersyukur. Maka dia harus mengetahui bahwa setiap kali ada nikmat dari dia, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang datang kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada harta dari orang tua, ada gaji dari atasan, ada hadiah dari tetangga, itu cuma sebagai wasilah saja. Tetapi Allah lah sumber dari segala sumber yang memberikan nikmat hal tersebut. Sehingga secara akidah kepercayaan dia meyakini bahwa seluruh nikmat yang datang kepada dia adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia mendapatkan nikmat, setidaknya seminim-minimumnya dia mengucapkan pujian. Bi ni'matin fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Bahwa setiap nikmat yang datang kepada kalian, fahaddits, maka ucapkanlah minimalnya dengan alhamdulillah. Ustaz, gampang Ustaz kalau meyakini bahwa semua nikmat datang dari Allah, bisa ngucapin alhamdulillah. Ini lebih gampang lagi. Memang yang repot itu yang di urusan ketiga, Pak. Gimana caranya kita untuk mengelompokkan diri kepada orang-orang yang pandai bersyukur, itu repotnya adalah di perkara yang ketiga. Yaitu ketika kita mendapatkan nikmat, tidaklah satu secuil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala pun itu digunakan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang repot. Memang inilah PR-nya. Kenapa? Karena semua maksiat yang kita lakukan itu pasti dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya Allah yang kasih, kesehatannya Allah yang kasih, rizkinya, uangnya Allah yang kasih, kesempatannya Allah yang kasih, kemudahannya Allah Subhanahu wa taala semua yang kasih. Sehingga ketika orang mendapatkan nikmat, kemudian dia diberikan kemampuan untuk tidak menggunakan nikmat tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mengumpulkan tiga hal tersebut, dia telah dikatakan sebagai orang yang pandai bersyukur. Dan kemudian terkait permasalahan sabar, ini pun juga bukan permasalahan sepele. Kenapa? Karena kata Rasul alaihi salatu wasalam, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu sebenarnya ada pada hantaman yang pertama. Kenapa? Karena kalau kebanyakan manusia itu adalah sabar itu bukan pada hantaman yang pertama. Misalnya terkena penyakit. Ketika kita terkena penyakit parah, maka yang pertama kali kita pikirkan, aduh kenapa saya bisa sakit ya? Ngeluh dulu. Harusnya bisa begini. Orang masa tetangga sebelah nggak pernah sakit, saya baru kemarin DBD sekarang tipes. Kenapa sakit terus ya? Obatnya kira-kira apa ya? Kayaknya kayak bagaimana ya? Nanti sudah sekian banyak fase yang telah kita lakui, udah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pasrah, barulah kita bilang, ya udahlah, semuanya disabarin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kebalik. Harusnya sabar itu ada di prioritas pertama. Sebelum kita mikir kenapa kita bisa sakit, kenapa yang lain itu sehat-sehat terus, apa obatnya, dan segala macamnya, maka orang yang sabar itu adalah inda sodamatil ula, pada hantaman yang pertama. Ketika datang musibah, dia sanggup untuk langsung bersabar dengan musibah tersebut. Dan yang ketiga itu adalah tentang permasalahan ketika dia melakukan dosa, dia sanggup untuk beristighfar secara segera. Kenapa? Karena memang tantangannya, yang namanya manusia, dia senang dengan maksiat-maksiatnya. Makanya kata Nabi SAW, itu dunia ini, maksiat itu ibaratnya surga bagi orang yang memang lalai atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga itu adalah yang hakiki, itu dikelilingi dengan hal-hal yang memang tidak kita sukai. Adapun maksiat, ya secara fitrah manusia orang, wah emang cenderung ke arah situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna nafsa la'ammaratun bisu', bahwa jiwa ini memang memiliki kecenderungan untuk bermaksiat. Kalau kita ini sendiri tidak terbiasa sibuk dengan amalan soleh, tidak terbiasa dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang soleh yang senantiasa bisa mengingatkan kita,
biasanya kita ngelamunnya pasti ngelamun ke arah maksiat. Ini uang ada lebih, kira-kira kita pakai apa ya? Waduh, ada kesempatan untuk melakukan A, B, C. Kayaknya boleh kita cobain sekali-sekali. Bahkan orang yang sudah mencobai maksiat satu kali, dia akan terus kepikiran. Kayaknya kalau nanti akan datang kesempatan lagi, saya mau untuk mengulanginya untuk kedua kali dan ketiga kali. Jadi manusia itu setelah melakukan maksiat, jarang dari mereka yang segera beristighfar. Justru kebanyakannya itu adalah istighfarnya ditunda, nanti dulu, mau nyoba yang ini lagi, mau nyoba yang itu lagi, mau mengulang yang kemarin, mau mengulang yang bulan lalu, baru nanti setelah itu semuanya udah, baru istighfarnya belakangan. Alhamdulillah kalau memang masih mendapatkan kesempatan dalam beristighfar. Tetapi yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang cepat beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkait tentang permasalahan istighfar, ampunan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata wasari'u, dan cepat-cepatlah, buru-burulah. Sehingga ketika seorang hamba bisa melakukan tiga hal ini, yaitu ketika mendapatkan nikmat dia bisa bersyukur, pandai bersyukur. Ketika mendapatkan musibah dia sanggup untuk bersabar, dan ketika dia melakukan maksiat dia segera beristighfar, maka ini adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, kunci surga insyaallah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segalanya kemudahan untuk bisa menjalankan tiga perkara tersebut dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita mencoba untuk membahas tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait permasalahan sakit. Dan permasalahan sakit ini memang sesuatu yang sudah bisa dibilang ada tuntunannya di dalam syariat Islam. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menyenangi orang yang memiliki rutinitas dalam menjenguk orang-orang sakit. Rasul Alaihi Wasallam senang dengan orang tersebut. Menjanjikan barang siapa yang rutin menjenguk orang sakit itu dengan pahala yang sekian yang sekian. Maka tidak heran ketika suatu pagi Rasul Alaihi Wasallam kemudian bersabda, nanya sama seluruh para sahabatnya, siapa di antara kalian yang sekarang itu sedang puasa? Siapa di antara kalian yang sudah sedekah? Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Siapa di antara kalian yang sudah mengikuti prosesi jenazah? Para sahabat semuanya saat itu diam kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala. Ketika ditanya puasa, saya ya Rasul. Sedekah, saya ya Rasul. Tetapi yang istimewa itu adalah kalau puasa sedekah, insya Allah banyak dari kaum muslimin yang puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, sedekah subuh dan segala banyak. Tetapi yang memiliki rutinitas menjenguk orang sakit dan mengikuti prosesi jenazah, ini jarang. Ini yang luar biasa. Makanya ketika Rasul alaihi wasallam, siapa yang telah menjenguk orang sakit, itu sahabat semuanya tengok kiri tengok kanan. Ini orang siapa? Memiliki kebiasaan untuk menjenguk orang sakit, prosesi jenazah juga, sehingga itu merupakan sebuah amalan yang luar biasa. Apalagi kita ada di lingkungan rumah sakit, yang mana mungkin pada hari ini, pada siang ini, atau bahkan mungkin ada dari bapak-bapak yang memiliki tanggung jawab yang memang untuk mengurusi orang sakit. Maka yang ini merupakan sebuah amanah yang besar, sebuah amalan yang luar biasa, yang jika dilakukan dengan tuntunan syariat, maka itu salah satu yang bisa dibilang amalan andalan dalam menghadapi hari kiamat nanti. Salah satu rahasianya, kenapa permasalahan menjenguk orang sakit itu betul-betul dituntun di dalam Islam, mahal harganya, besar pahalanya, karena memang di dalam Islam itu hidup itu sudah ada garisnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami gilirkan di antara manusia. Artinya manusia sehat terus enggak ada. Manusia senang terus, bahagia terus enggak ada.
Sehingga kata para ulama, hari-hari kita yang digilir itu sebenarnya ada 8 karakteristik. Suka nggak suka, semuanya pasti pernah merasakan 8 hal ini. Apa aja saat itu hari-hari kita yang selalu digilir, kadang di atas, kadang di bawah, emang apa aja? Yang pertama itu adalah perjumpaan dan perpisahan. Semua dari kita pasti ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Itu yang 1 dan 2. Yang 3 dan 4 itu ada kesedihan dan kebahagiaan. Setiap dari kita udah pernah ngerasain, kadang sedih, kadang bahagia. Yang kelima dan keenam, kesulitan dan kemudahan. Kadang-kadang ada perkara yang subhanallah kita harus nyoba mungkin beberapa kali baru lolos. Nyari kerja mungkin dahulu ketika muda, apply 1, apply 2, ditolak, baru nanti yang ke-6, ke-7 dapat. Tapi kadang juga nggak semuanya susah, alhamdulillah. Terkadang mau nyoba ini langsung berhasil, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak diajarin ngaji gampang, diajak ke masjid bisa. Sehingga kesulitan dan kemudahan pun juga merupakan bagian dari warna kehidupan kita. Dan yang ke-7 dan ke-8 itu adalah kesehatan dan sakit. Dan yang namanya rumah sakit itu merupakan sebuah tempat yang bisa dibilang 8-8-nya itu ada di sini. 8-8-nya itu ada di sini. Perjumpaan paling indah ada di rumah sakit. Berjumpa dengan anak pertama, cucu pertama di rumah sakit rata-rata. Perpisahan mungkin yang paling pahit mungkin ada di rumah sakit. Berpisah dengan orang tercinta, berpisah dengan orang tua, tangis air mata itu ada di rumah sakit. Kebahagiaan, kesedihan sama. Bahagia yang paling bahagia sekali bagi seorang ayah mungkin di rumah sakit. Sedih yang sedih sekali bagi anak, orang tua mungkin juga di rumah sakit. Kesulitan, kemudahan ada di rumah sakit. Berapa banyak dari dokter yang bilang, Pak mohon maaf, sepertinya sang ayah ya tinggal menunggu takdir, mungkin hitungan hari atau hitungan pekan. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala rubah nasibnya. Alhamdulillah panjang umur. Yang katanya tinggal beberapa hari, alhamdulillah tiba-tiba besok paginya sudah pulih. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Kesulitan, kemudahan ada di rumah sakit. Dan sehat dan sakit ya tentu ada di rumah sakit. Sehingga orang yang mendapatkan tugas, tanggung jawab untuk ada di sekitaran rumah sakit, sebenarnya dia telah memiliki pelajaran kehidupan yang ada pada depan matanya. Perjumpaan, perpisahan, kesulitan, kemudahan, kesedihan, kebahagiaan, sehat, sakit, mungkin hampir tiap hari merupakan santapan hariannya. Sehingga yang seperti ini penting bagi kita untuk selalu mengambil pelajaran bahwa oh iya, kalau memang hari-hari itu kita itu semuanya digilir oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah, kadang ini, kadang itu. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana ketika kita justru sedang melakukan hal tersebut. Alhamdulillah kalau sekarang mungkin kita yang menjenguk, mungkin kita yang sehat, mungkin kita yang lagi di atas. Tetapi penting bagi kita kalau ternyata nanti akan ada tiba saatnya ternyata kita yang dijenguk, kita yang sakit, itu bagaimana cara kita bersikap. Maka banyak sebenarnya, tetapi yang paling pentingnya itu adalah ketika sakit itu tiba atau musibah itu tiba, maka ada 2. Yang pertama, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begitu. Wah ini sakit nih berarti saya begini-begini, Allah nggak sayang sama saya, Allah begini sama saya, Allah begitu sama saya. Jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya kita itu dituntut untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon kepada orang lain, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak untuk disuudzonkan
itu adalah diri sendiri. Jangan sampai kebalik. Kepada diri sendiri kita husnudzon, oh tenang aja kita mau udah soleh, oh tenang aja ibadah saya mah dibanding tetangga sebelah, dibanding teman sana, wah saya mah ke masjid, saya mah puasa, saya mah tahajud, jangan. Kalau kepada diri sendiri kita suudzon, jangan-jangan gak diterima kali itu amalan, besok coba lagi deh, diperbanyak lagi deh, jangan-jangan belum ikhlas kali. Jangan-jangan kita melakukan hal tersebut supaya mendapatkan pujian, mendapatkan reputasi baik dari manusia. Jangan-jangan. Suudzon untuk diri sendiri. Husnudzon bagi orang lain, dan terutamanya itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu mendapatkan musibah, sakit, kita jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kenapa? Karena seringkali Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan penyakit dalam rangka la'allahum yarji'un. Bagaimana Al-A'raf ayat 68. Supaya kita itu kembali. Jadi Allah itu menurunkan penyakit memang karena sayang. Oh, Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena di antara rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu diberikan sebuah experience atau pengalaman-pengalaman yang mungkin dia nggak suka. Di antara yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa itu adalah, ya kalau enggak memang sedekah, makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, tadawu bisadaqah, berobatlah dengan sedekah. Maksudnya apa? Supaya penyakit jangan datang, supaya bala itu enggak kena kita, sedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah itu menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Sehingga orang yang rajin sedekah, ya insya Allah bisa dibilang channel untuk menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya udah ada lewat jalur sedekah. Tapi kalau ternyata kita jarang sedekah, Allah Subhanahu wa taala kemudian nggak menutup, tetap masih membuka ada channel lain supaya dosa-dosa kita itu bisa dihapus. Salah satunya itu adalah lewat sakit. Sehingga ketika sakit itu datang kepada kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggaklah, udah. Ini merupakan rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Enggaklah, mungkin yang seperti ini mudah-mudahan menghapus dosa-dosa dan kesalahan saya. Mudah-mudahan. Dari sekian banyak amalan-amalan, kalau kita mau timbang-timbang antara amalan soleh dengan amalan dosa, mungkin Pak, dalam 24 jam berapa kali kita ibadah mahdhah itu berapa banyak? Misalnya sholat 5 waktu 1 jam deh. Sholat 5 waktu 1 jam. Baca Quran sebelum subuh, setelah maghrib, taruh deh 1 jam lagi. Udah 2 jam. Ibadah mahdhah kita. Maksiat kita, gibah kita, ngelihat yang enggak, ngomongin orang lain. Subhanallah, berapa jam itu? Scrolling sosmed. Lihat yang joget-joget, lihat yang ini, lihat yang itu. Berapa jam? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kesalahan kita secara langsung. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau membalas kesalahan kita secara langsung, mungkin hidup kita nggak berbahagia. Hari Senin sehat, Selasa demam berdarah, Rabu sehat, Kamis tipes, Jumat sakit lah. Ya kehidupan kayak gitu kalau memang mau langsung dibales, kan repot. Setiap maksiat Allah balas, tapi enggak semua maksiat kita langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada yang diampuni, ada yang Allah Subhanahu wa taala nanti balasnya lewat cara-cara sakit. Alhamdulillah. Sehingga jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sakit itu datang menyapa kita. Bahkan kalau dahulu ada 2 kisah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama adalah seorang wanita yang terkena penyakit ayan. Datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, doakan saya supaya ayan saya sembuh, gak kumat lagi. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam,
Seandainya kamu mau bersabar, tentu itu lebih baik bagi kamu. Sabar di atas penyakit. Maka kata wanita tersebut, kalau saya sabar, itu lebih baik buat saya ya Rasul. Lebih besar pahalanya buat saya ya Rasul. Lebih banyak dosa-dosa yang bisa terhapus di atasnya ya Rasul. Kata Rasul, iya. Jadi gimana, mau tetap didoain atau udah mau sabar di atasnya? Maka kata wanita tersebut, ya udah ya Rasul, saya sabar aja. Tapi saya tetap mau didoain satu aja. Kalau ayan saya kambuh, penyakit saya kumat, tolong jangan sampai saya itu tersingkap auratnya. Ya, karena kita tahu ya kalau ayan kan geraknya gerak sana gerak sini di luar kontrol. Maka kata si wanita sahabiah ini, dia bilang, ya saya tetap minta satu. Kalau ayan saya kambuh, tolong jangan sampai tersingkap aurat saya. Ini kisah pertama. Kisah kedua yaitu kisahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Jadi satu hari Rasul alaihi salatu wasalam itu pernah bersabda, al-humma yukaffiru sayyi'at. Bahwa penyakit demam itu bisa menghapus dosa. Ubay bin Ka'ab dengar, demam menghapus dosa. Ya Rasul, datang dia pada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar ini demam menghapus dosa. Rasul bilang, iya, demam menghapus dosa. Sejak saat itu, doanya Ubay bin Ka'ab itu adalah, ya Allah, tolong setiap hari saya dikasih demam, walaupun jangan demam yang berat. Demam yang walaupun demam saya tetap bisa beribadah, saya tetap bisa beraktivitas, tapi saya minta hal tersebut. Ya tentunya di sini bukan menjadi anjuran supaya kita minta demam ya Pak. Karena level iman kita beda. Kita minta sehat-sehat aja deh. Tetapi dari dua kisah tersebut memang menunjukkan bagaimana para sahabat itu memiliki framework yang berbeda ketika mendapat penyakit dari Allah Subhanahu. Penyakit itu sebagai sarana, oh iya, bagaimana meningkatkan diri, kualitas penghambaan kita di sisi Allah Subhanahu. Begitu mindset. Jadi yang pertama, jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepanjangan, Pak. Masya Allah. Satu lagi ketika sakit itu menyapa kita, maka kita harus yakin bahwa sakit itu merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kita. Negor supaya apa? Supaya kita itu kembali ke jalannya. La'allahum yarji'un. Berapa banyak orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah sakit. Dulu pas dia sehat, aduh boro-boro sholat Pak. Gak pernah. Ingat Allah jarang. Siang hari, malam, pagi, sore, maksiat terus. Disuruh tobat nggak mau, disuruh ini nggak mau, disuruh apa-apa nggak mau. Pokoknya berbau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia nggak mau. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih dia sakit. Nggak usah sakit yang kayak kanker atau autoimun deh. Demam berdarah aja. 2 minggu. Ingat dia langsung. Ya Allah, iya ya. Benar. Ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada di dunia. Bekal masih sedikit. Gimana caranya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang udah diberikan. Gimana. Akhirnya dengan penyakit Allah Subhanahu wa taala membawa dia kepada jalan yang jauh lebih lurus. Yang dengannya dibuka pintu-pintu ketaatan, yang dengan hal tersebut dia mengumpulkan bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan dua tuntutan utama ketika penyakit itu menyapa diri-diri kita. Oleh karena itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang memiliki tanggung jawab sehari-harinya itu adalah ya menanggulangi pasien, menangani pasien. Kalau bisa ketika menangani pasien selalu diingatkan dengan dua hal tersebut. Dengan dua hal tersebut. Apalagi kalau pasiennya muslim, diingetin. Jangan dikasih omongan-omongan yang gak enak. Udah Pak, penyakit mah biasa. Jangan.
Namanya sakit walaupun biasa jangan dibilang kayak begitu. Tapi diajak. Pak, mudah-mudahan ya mengangkat derajatnya. Bisa. Pak, udah sholat atau belum? Gitu. Walaupun bukan rumah sakit Islam apa segala macam. Ini kan merupakan basa-basi. Sama tetangga aja kita biasa kok ngomong kayak gitu. Pak, sholat. Bu, masjid. Ya kan? Bu, Pak, masjid dulu. Gitu. Bu, udah ngaji belum, Bu? Gitu. Sama tetangga bisa. Sama pasien juga nggak ada masalah, insya Allah. Bagus malahan. Pak, udah sholat apa belum? Apalagi kalau misalnya udah, ya mohon maaf penyakitnya parah, diingetin. Kalau bisa dibantuin mentalkin la ilaha illallah. Pak, ayo Bu, ucapkan la ilaha illallah. Datang keluarganya, ingetin sama keluarganya. Pak, Bu, nanti kalau jenguk si ibu, jenguk si bapak, jangan lupa ya untuk ingetin la ilaha illallah. Ini merupakan amalan-amalan jariah sebenarnya. Yang kalau dia mengucapkan, dapat cipratannya. Yang kalau tiba-tiba dia sholat karena kita ingetin, dapat cipratannya. Mudah, simple, tetapi dari situ makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam betul-betul menyayangi mereka yang senantiasa menjenguk orang sakit atau merawat orang sakit, karena pintu-pintu seperti ini adalah pintu-pintu yang justru paling mudah. Kalau ngingetin orang sehat, Pak, setengah mati belum tentu mau dia. Tapi kalau orang lagi udah terpapar di meja atau di tempat tidur rumah sakit, Pak, udah zuhur, kita nggak perlu maksa kok. Pak, udah zuhur, cukup insya Allah. Udah zuhur ya, Mbak, udah zuhur ya Mas. Iya, langsung cepet dia, dapat cipratan pahalanya, jariahnya dapat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha melipat gandakan amalan-amalan seorang. Sehingga yang seperti ini walaupun sederhana, jangan sampai kita anggap sepele, dan bagusnya dijadikan sebagai bagian bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang mungkin sedang mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merizkikan kepada kita semua husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang singkat ini bisa disampaikan. Hada wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan Pak. Ya. 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 Ya, baik. Ya. Gonjang-ganjing ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus nih Pak. Jadi terkait tentang permasalahan sabar. Apakah sabar itu ada batasnya atau tidak? Apalagi kalau ternyata saudara-saudara kita yang ditindas, agama kita yang dihina, itu apa memang harus sabar atau kayak bagaimana? Maka kesabaran itu jenisnya banyak. Yang dituntut kita untuk bersabar itu adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah personil, individual.
Kita kena sakit, sabar. Kita kena musibah, sabar. Kita kena terkait misalnya kesulitan dan segala macam, sabar. Tetapi kalau membela agama, membela kehormatan, membela marwah, maka yang seperti ini memang yang dituntut itu bukan sabar, Pak, tapi usaha. Jadi kalau memang kayak misalnya ya gimana ya rakyat Palestina sekarang demikian dan demikian, masa kita diam-diam aja sabar-sabar doang apa segala macam. Enggak, memang yang dituntut pertama itu adalah kalau bisa ada sebuah tindakan real. Tapi kalau memang udah nggak bisa baru sabar. Sehingga memang ada prioritasnya. Ada prioritasnya. Adapun kalau memang sudah masuk skopnya itu adalah dia harus bersabar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun bighairi hisab, bahwa sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Semakin sabar semakin bagus. Akan tetapi tentu konteksnya berbeda. Yang kayak tadi ya, ada sabar yang memang kita dituntut untuk bersabar, ada yang oh nggak bisa, kayak misalnya orang tua kita dihina, negara kita dilecehkan, atau kayak bagaimana, kita nggak bisa diam-diam aja kalau memang memiliki kemampuan. Masa orang tua kita, ibu kita dihina apa segala macam, istri kita, anak kita dilecehkan, terus kita, udahlah sabar aja kita terima anak kita dilecehkan. Lo nggak gitu. Islam itu bukan dikit-dikit ya cuma diam doang, enggak, ada kemuliaan yang harus dibela. Ada harga yang memang harus dibela. Jadi sabar itu ada konteksnya, dan perjuangan itu gimana membela kemuliaan itu pun juga ada konteksnya. Tapi kalau sudah masuk konteksnya sabar, maka sabar itu tanpa batas. Semoga menjawab. Allah cukup. Baik, jika cukup insya Allah kita cukupkan kajian yang siang singkat berbahagia ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan, kemudian Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.